Ya Sobat Sebadah, masih ketemu lagi dengan kita, dengan Mas Rustam, masih di Lapak Gamol. Nah, kita sekarang mau lihat nih burungnya yang mana sih yang sudah angslep mego. Nah, itu burungnya yang mana tuh Mas Rustam? Nah, burungnya ada dua. Ada dua. Yang satu itu dari branding sendiri, yang satu dari pasar. Oh gitu, yang satu breeding sendiri, yang satu dari pasar. Nah, Mas, kalau untuk anatomi katuranggan untuk burung yang angslep mego itu yang seperti apa Mas? Boleh dilihatkan Mas? Saya kira sama, untuk bulu jelas itu kering, terus untuk tulangan ya kuat lah, terus kemudian untuk dadanya juga yang ceklane ya penak lah, empuk atau gimana itu intinya seperti itu. Secara prinsipnya saya kira dari teman-teman yang milih burung dara itu sudah tahu bulunya istilahnya ya serep kayak gitu. Terus mungkin gegernya seperti ini saya kira sama dari teman-teman, ini kan istilahnya gegernya apa nih, padat gitu. Padat. Gitu. Kalau untuk bungkuk kayak gitu Mas? Cek bungkuk gimana? Bungkuk agak apa namanya, ekornya itu lebih cenderung ya, turun itu? Bisa, itu kan banyak juga yang ini bangkol gini toh, ini keturun sini toh, itu juga saya kira sama setelah kriteria juga hampir sama. Cuma memang kalau yang untuk terah itu setahu saya loh ini, itu kan tetap dari garis keturunan juga. Meskipun saya yakin di teman-teman burung lain mungkin cuma belum bisa menampilkan bakatnya karena tidak ada masterannya, istilahnya sing tinggu apa player atau panggung pelatih ya, pelatihnya itu pelatihnya. Padahal dia mentalitas dan garis keturunannya sebenarnya udah bisa bagus. Menghilang atau tekan gone ora ketok itu bisa. Oh, berarti kelemahannya mungkin di tadi Mas ya, undulannya Mas ya? Ya undulannya sama konsep latihnya burung dara tadi. Kalau untuk dara tinggian kan kita memang nek saya cenderung bergeser, artinya kalau itu sudah lurus ya geser bisa berapa derajat atau bisa nanti 45 derajat geser kanan geser kiri, tidak harus jauh dulu. Tapi prinsipnya kita mencari titik tinggi sampai di rumah. Nah mungkin teman-teman itu kadang kan kalau di klasik ya, klasik tidak di lapak, itu kelemahannya kita itu nggak berdiri nonggone masih cilik tapi tekan rumah jane dekne sudah cendek. Nah sebenarnya kalau ada dua orang itu kan gimana kita treatnya dari terbang, sang penerbang itu dia tinggi sampai kecil atau sampai merah ketok, dari sampai di rumah tetap konsisten. Sebenarnya di situ nek saya mengamati dari teman-teman penggemar doro tinggian, khususnya di lingkungan sini gitu. Saya nggak tahu kalau daerah lain mungkin ada trade atau ada strategi metode yang lain. Kalau di sini saya seperti itu. Oh ya.
Berarti untuk katuranggan burung yang memang full clip asli Mego itu tadi dari Mas Rustam pertama jelas ya larnya kering Mas ya, larnya kering. Ya. Yang kedua tulangan harus kokoh Mas ya. Ya. Tulangan harus kokoh. Yang ketiga punggungan Mas ya. Ya. Punggungan geger. Gegernya tadi gimana Mas? Gegernya artinya kan dia Isi. kandel, berisi lah. Gitu. Berisi. Nah untuk yang lidinya Mas? Lidinya yo hampir sama tuh Mas. Lidinya otomatis kalau burungnya kering itu lidinya yo ada gilap, ada ndak itu saya kira nggak masalah. Yang jelas bulunya kering. Kering. Lidinya otomatis juga kering, harusnya gitu. Kalau ya? Lidi kok nggak kering ya nggak mungkin. Wong itu sudah satu set. Satu kesatuan. Satu kesatuan. Saya kira ketika sudah kering bahkan tidak megang pun kelihatan toh kering dan ndak bagi yang sudah sering main burung dara saya yakin. Dari teman-teman misalnya penjual merpati atau bakul itu ini garing itu kan sudah kriteria garing versi yang umum kebanyakan itu saya yakin sama. Oh ya, oke Mas Bara. Jadi saya yang penasaran pengen lihat burungnya Mas. Untuk burung yang terah itu yang mana Mas? Boleh saya pegang Mas? Burungnya? Nah terah ya tidak sebenarnya cuma burung anakan sendiri. Oh burung anakan sendiri ya. Terah itu kan nanti kita sendiri toh Mas yang menyebutkan oh terah ini Mas Mustafa ini terah ini. Ini terah B, ini terah pernah juara itu kan sebenarnya karena burung darahnya pernah tersangkut dengan namanya yang pemilik atau terahnya pernah juara atau pernah dia punya prestasi spektakuler. Nah saya kan kebetulan cuma main klasik nggak pernah tampil di situ. Itu cuma anakan sendiri. Nek terakhir loh, ya terah anakan rumah, anakan di tempat saya gitu. Ya. Nih sobat-sobat burungnya yang diang Slop Mego. Kalau untuk katuranggan sendiri saya detailkan untuk matanya kuning jagung Mas ya, tapi pelupuknya di pinggirnya tuh merah Mas ya. Merah. Untuk paruhnya dia runcing, tetap hidungnya agak gede sedikit Mas ya. Nah gitu. Untuk larnya di sini benar-benar kering, dia kering sebas-bada. Kering banget. Untuk tulangannya sendiri dia memang kokoh, tak tertandingi. Kokoh ya, malah kayak iklan gitu. Nah itu sapitan udang sendiri juga dia renggang ya 1 cm 2 cm, kencang juga. Untuk ekornya dia juga kencang. Nah ini burung ini Slop Mego nih sobat-sobat. Kalau mau dikamerakan saya rasa ya besok coba kita kamerakan ya sobat-sobat, nanti kelihatan atau enggak. Nah gitu. Nah barangkali nanti mau menonton sendiri bisa main-main kelapa gamel ya Mas ya. Nah gitu. Untuk yang satunya Mas. Nah ini sama nih cirinya. Cuma dia dari teman dari pasar lah istilahnya. Nah ini sobat-sobat, ini burung kedua yang dia bisa Slop Mego. Nah untuk katurangganya seperti ini lagi berupuk ya Mas ya. Nah ini pokoknya dari paruhnya runcing, tapi kalau matanya mata Jawa merah asem, hidungnya agak gede ya Mas ya, tapi mepet gitu ke kepala. Untuk tulangnya jelas kokoh. Tapi dia doro liar Mas. Oh ini doro liar? Iya, benar-benar liar karena dari pasar. Liar artinya nggak pernah kesentuh manusia. Istilahnya mungkin lembeli itu ya ombyoan atau gimana. Ini sampai sekarang kan masih itu disembunyikan tuh lehernya. Oh, dia tuh memang karena sudah agak tua atau saya beli sudah rampas lah. Tapi kalau digandingkan dengan itu ternyata dia mau. Mungkin saya pesannya ya istilahnya di pasar dari teman-teman penjual burung itu juga banyak kok yang baik atau rata-rata kita bisa, cuma karena latihnya saja kita tidak punya masteran yang sampai menghilang. Nah itu menghilang itu karena tak gandengin dengan ini gitu loh. Nah saya hanya ingin buktikan bahwa doro pasar dari teman-teman penjual itu juga sebenarnya bisa, cuma kalau ini karena katurangganya mungkin dia hanya bisa ngilang. Tapi kalau untuk turunnya dia jelas kalah, meskipun turunnya dia juga cepat. Kalau ini tinggi sudah menghilang, cuma dia penyelesaiannya yang kurang. Nah kalau nanti untuk branding, karena saya sendiri juga penghobi dan peternak, saya harus itu disilangkan sampai yang turun. Nah kualitas di lapak ini justru nanti bisa saling gantian atau pengen nyilangkan yang sampai turun, sehingga kita dapat kualitas burung yang memang standar tinggi atau enggak kelihatan atau nitik, tapi turunnya tetap kecepatannya sama. Yang sulit saya kira itu. Oh ya, oke. Saya kira di situ. Kalau untuk menghilang ya di pasar itu banyak, cuma kita ngelatihnya harus digandengkan memang dari garis keturunan yang itu, baru dia muncul bakatnya. Mungkin anaknya dia nanti juga kualitasnya akan lebih meningkat dari bapaknya, karena ini jelas nggak dilatih dari kecil.
Wong itu sendiri saya pegang dulu, lepas kok di lapak ini. Langsung terbuang. Tapi kembali sini tak tangkap. Tapi dengan kita itu nggak familiar. Dia mesti jenggerut. Saya hanya spekulasi dulu, belinya di pasar. Dan yang lainnya saya kira nanti sama. Yo, dari teman-teman di pasar, dari bakul itu ya, kita tidak bisa menyepelekan meskipun harga burung dara itu cuma 30.000, 40.000. Tapi kalau kualitas kita mau ada fasilitas, saya yakin kok hampir sama kualitas. Oh ya. Nah itu sobat-sobat tips dari Mas Rustam sendiri, burung pasar itu nggak selamanya jelek. Yang penting treatmentnya Mas ya. Cara ngelatihnya, dirawatnya dengan sebaik mungkin. Sama ciri-cirinya masuk. Nah, ciri-cirinya masuk. Tadi cirinya sudah disebutkan tadi ya. Kalau ini terus terang hampir mirip dengan yang silver tadi. Nah ini sudah ciri-cirinya masuk, dia dilatih dengan baik dan benar, dia pasti akan jadi burung yang baik juga Mas ya. Meskipun itu juga belum saya lanjutkan karena di sini kan dia menghilang itu. Ya teman-teman lihat lah, dari sini kan sampai nggak kelihatan. Akhirnya selang 2 jam dia baru turun, nah dikiranya hilang itu. Karena nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Di sini kan sebenarnya datang itu sudah kelihatan karena kan metode yang tinggi itu kalau memang belum dilatih sampai tempatnya nggak dikeplek, balik terus ke sini semakin tinggi, balik kanan sampai tinggi sampai menghilang di atas ini karena berputar dia. Karena nggak ada yang lihat, pas lihat dikeplek sudah tinggi, dia nggak posisi template, dia menghilang. Setelah itu malah tak turunkan lagi, dia menjadi pelatih untuk yang pijian atau burung. Kalau kita beli pasar, tak gandengnya pasaran itu untuk lagi latih awal, sehingga saya tidak perlu langsung menghilang. Yang penting dia digandengkan dulu, biar nanti nek menghilang 2 ya sesuk yang menghilangi dari papat. Maksudnya gitu. Nanti kenyataannya ya nggak tahu karena ini kan hanya metode yang akan kita terapkan. Kenyataannya ya 2 sampai 3 bulan lagi baru dari tadi itu gimana hasilnya. Nah, saya yakin seperti itu karena mungkin dasar pengalaman saja. Cuma kalau di lapak Tomrang ini karena fasilitas ini baru ada sekarang, kita buktikan sambil mengedukasi dari teman, saling sharing, saling memberi masukan. Kita semuanya biar nanti secara kemampuan edukasi tentang penggemar merpati semakin meningkat, khususnya di lapak Tomrang Deswita Daya. Ya, itu sobat-sobat. Jadi pokoknya intinya teman-teman semuanya, sobat-sobat semuanya, nggak usah khawatir beli burung di pasar tuh semuanya jelek, enggak. Yang penting kita bisa milih burung bagus, perawatannya benar, alhamdulillah kita punya masteran atau untulan yang baik ya Mas ya. Nanti bisa jadi burung yang baik. Nah gitu. Kalau untuk aduan kita besok di sini ada mungkin ya lomba Mas atau gimana Mas? Kalau kita memang dari lapak ini lomba itu hanya sarana edukasi. Lomba versi kita itu kan hanya untuk edukasi agar teman-teman atau kita ya tahulah, misalnya kalau dengan keseriusan seperti itu kan mungkin nanti yang mau ngeplek ya gantian, karena kita untuk edukasi saja. Tidak kok lomba benar-benar itu karena kita tidak dipungut biaya, murni dari Deswita Daya, hadiah disediakan dan semua yang ikut pasti dapat dosis dan tidak dipungut biaya. Itu memang hanya treatment saja, sarana edukasi, karena lomba kita bukan untuk yang menang kalah, tapi itu hanya sarana edukasi. Meskipun nanti juga akan terseleksi beberapa burung dara yang memang itu bagus, karena lomba itu juga gini toh, kalau pas keket sekali mungkin dia menang di turun, pas dia agak kendor dia kalah, tapi besok menang lagi. Nah sebenarnya seperti itu kan teman-teman harus nyadari, meskipun dilatih sering bagus, pas lomba agak keket dia kalah. Ini kan yang kita treat atau kita edukasi sama teman-teman, nggak boleh terus mutung, karena pas lomba aja momennya pas burung kita yang bagus, biasanya pas nggak template. Nah, ini kan kita harus saling nyadari, sehingga kalah menang itu yo hanya pas posisi aja momen yang nggak pas. Saya kira di lomba juga gitu, mungkin dia bagus, pas momennya nggak pas atau pas ada apa sedikit burungnya bermasalah, tapi prinsip burungnya itu tetap baik. Itu yang harus dipertahankan. Burung saya itu tetap baik, mungkin mau di breeding di rumah, monggo untuk pemuliabiaan merpati, khususnya di Deswita Daya Gamal. Nah, gitu sobat-sobat. Jadi pokoknya di sini konsepnya adalah kerukunan, kekeluargaan Mas ya. Yang penting grup rukun, dolanan doro, edukasi burung. Nah, edukasi burung sama-sama. Ya, sama-sama maju, sama-sama belajar juga Mas ya. Karena gini Mas, itu nanti kan dari kita mesti juga mendatangkan teman-teman dari yang sepuh atau yang sudah pengalaman dari luar. Ya mungkin nanti bulan apa dari Pak Ketua Deswita Daya Pak Tamtama itu kan sudah mengagendakan kita akan studi banding, kita akan datangkan mereka yang bermain
tinggian. Untuk di sini ya istilahnya kita karena edukasi lah, edukasi agar setidaknya bagaimanapun juga itu yang paling penting dari kita itu kan ilmunya, Ya, edukasinya. Gitu. Masalah materi itu kan nanti udah yang belakang lah. Iya. Bener. Tapi kalau edukasi, kalau ilmu itu kan yang malah wajib itu kita itu mencari ilmu di bidang apapun. Iya. Biar juga seni merpati tinggian nggak hilang itu Mas ya. Bisa Dan diturunkan insya Allah nggak akan hilang kalau di sini ya. Ya Mas, amin Mas. Nah gitu Sobat Sepeda sudah lengkap sekali apa yang dijelaskan sama Mas Rustam tadi. Yang penting pokoknya kita tetap harus semangat Mas ya untuk bermain burung merpati. Cara pelatihannya harus benar. Nah biar nanti merpatinya bisa sesuai dengan kita yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah gitu. Oke, kita dari Sembada Merpati pokoknya mohon izin dulu kepada sobat-sobat Sembada semuanya, sama Mas Rustam juga. Ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Nah, kita mau pamit dulu. Besok mungkin kita juga akan bikin konten lagi di sini. Kita lihat burung tukik-tukik kayaknya burung yang bermain di Deswita Daya Gamal. Nah, sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Pokoknya jangan patah semangat untuk membuat merpati Anda jadi lebih berkualitas. Ya, sampai jumpa.